Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Alfiatun Nikmah dengan NIM F10712210038. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan otot. Nah, jaringan otot itu terdiri atas sel-sel yang telah berdiferensiasi untuk penggunaan optimal sifat universal sel yang disebut kontraksi sel. Mikrofilamen dan protein terkait bersama-sama menghasilkan daya yang diperlukan untuk kontraksi sel yang menghasilkan gerakan dalam organ tertentu dan tubuh secara keseluruhan. Hampir semua sel otot itu berasal dari mesoderm dan sel-sel tersebut mengalami diferensiasi terutama melalui suatu proses pemanjangan sel secara bertahap dengan sintesis protein miofibril secara bersamaan. Di sini ada jenis jaringan otot itu ada tiga. Yang pertama ini adalah otot rangka. Otot rangka itu terdiri atas berkas-berkas sel multinuklear dan silindris yang sangat panjang dan memiliki garis-garis melintang. Garis-garis melintang ini biasanya terang gelap atau yang kita sebut dengan lurik. Otot rangka biasa dikenal dengan otot lurik. Nah, kontraksinya itu cepat, kuat, dan biasanya dipengaruhi kehendak. Maksudnya atas kesadaran kita itu. Jaringan otot lurik itu merupakan otot yang menempel pada tulang atau disebut juga dengan otot rangka. Nah, di sini ada gambar ya, ada gambar mengenai otot rangka. Yang ini namanya inti, ini garis yang kita bilang tadi lurik-lurik ya, melintang gitu, terang gelap. Yang ini serat otot, yang ini jaringan ikat. Di sini juga ada otot rangka pada potongan memanjang, di mana ini ketiga serabut otot yang dipisahkan oleh sejumlah kecil endomisium. Nah, sebuah inti fibroblast diperlihatkan, inti otot tampak menekan sarkolema, dan ada sepanjang setiap serabut ribuan pita A yang terpulas gelap berselingan dengan pita I yang lebih terang. Nah, ini gelap, ini terang. Nah, selanjutnya ya, jenis yang kedua itu ada otot jantung. Otot jantung ini memiliki garis melintang dan terdiri atas sel-sel panjang yang bercabang serta terletak paralel satu sama lain. Nah, di tempat kontak ujung ke ujung itu terdapat diskus interkalaris. Nah, suatu struktur yang hanya terdapat pada otot jantung. Nah, otot jantung ini hanya berada di jantung dan dipersarafi oleh sistem saraf otonom, bekerja secara involuntar atau tidak sadar, ritmis, tidak pernah lelah, dan bekerja lambat. Di sini juga ada gambar yang menunjukkan otot jantung, di mana ada percabangan ya. Otot jantung itu bercabang, dia memiliki garis seperti otot lurik ya. Terus ada diskus interkalaris ya, yang hanya terdapat pada jantung. Ini dari ujung ke ujung ada inti dan glikogen. Di sini ada gambar juga tentang serabut otot jantung. Yang ini nih potongan longitudinal otot jantung yang diperlihatkan dengan mikroskop cahaya, memperlihatkan inti yang berjarak lebar dan menyelang serabut. Sejumlah kecil diskus interkalaris, ya ini tidak boleh disalah tafsirkan dengan garis. S. striation berulang tersusun lebih rapat yang serupa dengan garis otot rangka tetapi kurang tersusun. Inti fibroblast di endomisium juga dijumpai. Yang ketiga, jenis jaringan otot yang ketiga itu adalah otot polos. Otot polos ini terdiri atas kumpulan sel-sel fusiform yang tidak bergaris bila diamati dengan mikroskop cahaya. Kontraksinya lambat dan tidak di bawah kendali volunteer. Nah, jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus serta pada dinding tuba. Nah, otot polos itu juga berada di dalam sistem respiratorik pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Nah, biasanya ini otot polos itu berada pada organ-organnya. Nah, di sini ada gambar mengenai
otot polos. Nah, di sini inti ini adalah sel otot. Nah, sel-sel otot yang ada pada otot polos tuh eh, berbentuk gelondong, hanya berbentuk gelondong, gelondong saja yang ada inti, intinya di dalamnya. Nah, ini ada gambar otot polos di mana sel atau serabut otot polos merupakan struktur panjang yang runcing dengan inti memanjang yang berada di sentral pada bagian terlebar sel. Ini merupakan potongan melintang otot polos pada dinding usus halus. Nah, sel lapisan lingkar dalam IC, inner circular, terpotong, memanjang, dan sel lapisan longitudinal luar, OL, outer longitudinal, menyilang secara transversal. Menyilang secara transversal. Hanya beberapa inti sel lapisan luar yang berada pada potongan, sehingga banyak sel yang tampak tidak memiliki inti. Nah, selanjutnya ada regenerasi jaringan otot. Nah, regenerasi jaringan otot ini pada jaringan otot itu berbeda-beda. Nah, yang pertama itu otot rangka. Jaringan otot ini dapat mengalami regenerasi dengan keterbatasan sumber sel yang beregenerasi adalah populasi kecil sel satelit. Nah, aktivitas sel satelit berperan pada pertumbuhan otot setelah latihan yang berat, namun kemampuan regenerasi otot rangka sangat terbatas setelah terjadinya trauma berat atau degenerasi otot. Yang kedua, otot jantung. Nah, otot jantung ini tidak memiliki sel satelit dan hampir tidak memiliki kapasitas untuk regenerasi setelah awal masa kanak-kanak. Nah, yang ketiga itu otot polos. Nah, terdiri atas sel pipih mononuklear mampu memberikan respon regeneratif yang lebih aktif. Nah, setelah terjadi cedera itu, nah sel-sel otot polos yang masih hidup mengalami mitosis dan menggantikan jaringan yang rusak. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jaringan otot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.